pasca banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Prodi Gizi Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Dina Febriani dengan NIM 5222640001 dan teman Saya Nurjannah Harahap dengan NIM 52235400006. Saya Reni Romaito dengan NIM 52235540003. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami yaitu penanganan gizi kegawat daruratan pada bayi, balita, anak dalam situasi bencana di masyarakat pesisir, termasuk dampak bencana terhadap gizi, pentingnya ASI MPASI, intervensi gizi untuk anak gizi buruk, distribusi makanan yang aman, akses air bersih, sanitasi, dan sektor antar koordinasi. Penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-bencana meliputi koordinasi antara petugas kesehatan yang memiliki keterampilan medik dan sosial, yang bekerja sama dengan siapapun, penyediaan logistik atau bahan makanan, peralatan medik dan non-medik, serta obat. Kemudian tersedianya informasi tentang bencana. Yang kedua, kedaruratan bencana meliputi Rapid Health Assessment atau RHA yang dilakukan setelah 3 hari terjadi bencana. RHA gizi merupakan bagian dari RHA dalam bencana. RHA gizi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi, jumlah sasaran gizi yang terdampak, serta sebarannya. Yang ketiga, pasca bencana meliputi penentuan langkah yang diambil setelah melakukan proses RHA, seperti memberikan pelayanan kesehatan dasar, surveillance penyakit menular, perbaikan pada sanitasi, serta pengadaan air bersih. Selanjutnya yaitu dampak bencana terhadap gizi dan pentingnya pemberian makanan bayi dan anak. Nah, dampak bencana terhadap gizi bayi, balita, dan anak pada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor seringkali mengganggu akses terhadap makanan bergizi dan air bersih. Dalam situasi ini, bayi, balita, dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan. Hal ini bisa menyebabkan malnutrisi, stunting, bahkan meningkatkan risiko kematian pada kelompok rentan ini. Yang kedua yaitu pentingnya pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Yang pertama yaitu pemberian ASI eksklusif, di mana memberikan ASI secara eksklusif sangat penting, bahkan dalam situasi bencana. ASI mengandung gizi penting yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sistem imun bayi. Yang kedua yaitu pemberian MPASI. Setelah bayi berusia 6 bulan, mereka perlu diberikan makanan pendamping ASI yang difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Dapur umum harus memastikan ketersediaan MPASI ini. Dan yang ketiga yaitu larangan produk pengganti ASI. Penggunaan susu formula atau produk pengganti ASI sangat berisiko karena seringkali memerlukan air bersih yang sulit didapat dalam situasi bencana, yang meningkatkan risiko infeksi pada bayi. Selanjutnya, intervensi gizi untuk gizi buruk dan distribusi makanan. Yang pertama, intervensi gizi untuk gizi buruk dan gizi kurang. Definisi gizi buruk dan gizi kurang adalah gizi buruk ditandai dengan berat badan yang sangat rendah atau edema. Sedangkan gizi kurang adalah kondisi di mana berat badan balita di bawah standar yang diharapkan untuk usianya. Adapun pemberian makanan tambahan atau PMT, anak balita yang mengalami gizi buruk atau kurang harus diberikan PMT yang difortifikasi dengan vitamin dan mineral untuk meningkatkan status gizi mereka. Yang kedua, distribusi makanan yang aman dan efisien. Pengelolaan dapur umum harus menyediakan makanan yang aman dan sesuai untuk bayi, balita, dan anak-anak. Pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan. Adapun ransum kering dan ransum basah dalam distribusi makanan,
Penting untuk membedakan antara ransum kering yang tahan lama dan ransum basah yang lebih bergizi. Ransum basah seperti MPASI harus diprioritaskan jika ada akses air bersih yang memadai. Selanjutnya, akses air bersih, koordinasi, dan intervensi gizi sensitif. Pertama, akses air bersih dan sanitasi. Pentingnya air bersih. Air bersih sangat penting untuk mencegah penyakit dan memastikan makanan yang dikonsumsi aman bagi bayi, balita, dan anak-anak. Sanitasi yang baik juga membantu mencegah penyebaran infeksi di tempat pengungsiannya. Selanjutnya, risiko lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat atau sanitasi yang buruk dapat memperburuk masalah gizi, meningkatkan risiko infeksi, dan menghambat penglihatan kesehatan anak-anak. 2. Koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan gizi. Koordinasi lintas sektor. Penanganan gizi dalam bencana memerlukan koordinasi antar sektor seperti kesehatan, logistik, dan perlindungan sosial untuk memastikan distribusi makanan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Pemantauan dan evaluasi. Pentingnya untuk memantau dan mengevaluasi intervensi gizi untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama bayi, balita, dan anak-anak yang paling rentan. Ketiga, intervensi gizi sensitif. Penyediaan air bersih. Program penyediaan air bersih sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak serta mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi status gizi mereka. Ruang Ramah Ibu dan Anak atau RRIH. RRIH adalah fasilitas yang aman bagi ibu untuk menyusui dan merawat anak-anak mereka. Fasilitas ini harus disediakan di tempat pengungsian untuk mendukung kebutuhan gizi anak. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu penanganan gizi kegawat daruratan pada bayi, balita, dan anak dalam situasi bencana di masyarakat pesisir memerlukan perhatian khusus pada berbagai aspek, termasuk pentingnya pemberian ASI dan MPASI, serta intervensi cepat untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau kurang. Tahapan penanggulangan bencana dimulai dari prabencana, kedaruratan, hingga pasca bencana, dengan fokus pada Rapid Health Assessment atau RHA untuk menilai dampak bencana terhadap status gizi kelompok rentan. Akses air bersih, sanitasi yang baik, dan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menjaga kesehatan dan gizi anak selama situasi bencana, serta memastikan distribusi makanan yang aman dan efisien.